Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya merasa sangat beruntung bisa berada di ruangan ini bersama orang-orang yang luar biasa. Kehadiran Anda semua hari ini bukan hanya menunjukkan dukungan, tetapi juga kepedulian terhadap ide-ide baru yang akan kita bahas. Saya pribadi sangat menghargai waktu yang Anda luangkan, karena saya tahu betapa sibuknya jadwal Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Energi positif yang saya rasakan dari antusiasme Anda membuat saya semakin percaya diri untuk memulai presentasi ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar, bertukar inspirasi, dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Pernahkah Anda merasa punya ide bagus, tetapi bingung bagaimana cara mengubahnya menjadi peluang bisnis? Apakah ide sederhana yang kita anggap kecil bisa benar-benar memberi manfaat besar bagi banyak orang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di benak saya ketika melihat masalah sehari-hari di sekitar kita. Seringkali kita meremehkan solusi sederhana karena terlihat sepele. Padahal justru disitulah peluang besar berada. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana sebuah konsep sederhana dapat menjadi solusi nyata di masyarakat dan bahkan membuka pasar baru. Henry Ford pernah berkata, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa membangun bisnis bukan hanya soal modal dan strategi, melainkan juga tentang kebersamaan. Tanpa kerja sama tim, ide besar sekalipun akan sulit diwujudkan. Dalam presentasi ini, saya akan berbagi strategi yang berfokus pada sinergi antar individu, karena saya percaya keberhasilan lahir dari kekompakan. Semoga kutipan ini menjadi pengantar yang relevan dan memberi semangat untuk terus bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Bayangkan, jika ada sebuah bisnis yang tidak menjual produk, tidak menawarkan jasa, tetapi justru memberikan pengalaman yang membuat orang rela membayar lebih. Apa sebenarnya yang dijual bisnis itu? Apakah mungkin hal tersebut benar-benar ada, atau hanya sekedar khayalan? Misteri ini menarik untuk dipikirkan, karena dunia usaha kini tidak hanya soal barang dan jasa, tetapi juga tentang nilai emosional yang ditawarkan. Dalam presentasi ini, saya akan mengungkapkan sebuah konsep yang mungkin terdengar tidak biasa, namun dapat menjadi terobosan besar di masa depan. Saya pernah mendengar lelucon begini. Katanya, orang yang paling sibuk di dunia adalah mahasiswa, karena mereka bisa menunda semua tugas tapi tetap terlihat santai. Lucu memang, apalagi kalau kita ingat bagaimana rasanya ketika deadline sudah di depan mata, tapi belum ada yang selesai. Banyak dari kita yang mungkin pernah berada di posisi itu, dan justru membuat kita tertawa sendiri ketika mengingatnya. Tapi, dari lelucon ini, kita bisa belajar betapa pentingnya keterampilan mengatur waktu sejak dini. Itulah yang akan saya bahas hari ini, bagaimana manajemen waktu dapat membuat kita lebih produktif, terhindar dari kepanikan, dan tentu saja lebih siap menghadapi tantangan bisnis.